Ya, Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Kalau kita lihat nampaknya secara hukum ini memang sudah berlangsung semestinya kalau tadi disampaikan oleh Mas Yudi. Tapi kita tahu getarannya dalam suhu politik berbeda, Mas Agung. Haruskah kemudian PD Perjuangan bersuara mengenai penahanan Hasto ini? Persis, karena Mas Hasto ini kan sekjen. Poros utamanya Ibu Ketum yang selama ini melaksanakan tugas-tugas sehari-hari partai. Kalau Mas Hasto ditahan, otomatis ada fungsi-fungsi kepartaian yang terhambat dan itu harus segera dicari solusinya, apakah dengan sosok yang baru lewat pelaksana tugas atau pelaksana harian sehingga PDIP-nya terselamatkan citranya, persepsinya agar lebih baik di mata publik, karena PDIP ini kan sendirian di seberang kekuasaan. Kalau PDIP-nya dalam tanda petik tersandera, kemudian fokus di kasus ini terus-menerus, tadi hal-hal besar yang harusnya mereka lakukan menjadi minimalis, padahal publik membutuhkan ya kritisme teman-teman oposisi yang konsisten, yang substantif, agar apa? Agar demokrasi kita sehat. Tapi problemnya kan kasus ini susah untuk tidak diungkapkan, ada berkelainan antara hukum dan politik karena durasinya terlalu lama. Dan sebenarnya kalau kata Mas Yudi tadi, ini kasus biasa. Ketum pernah terjerat, sekjen juga, sama seperti sekarang. Tapi karena durasinya terlalu lama, kemudian pada periode kemarin pimpinan KPK kurang maksimal, sehingga susah untuk tidak mengkaitkan ini dengan politik dan politisasi. Tapi ketika pemimpin KPK hari ini yang baru melakukan sebuah gebrakan, saya berharap ini bukan kasus pertama yang digebrak, tapi ada kasus-kasus lain ketika menjerat ya teman-teman partai bersikap semacam ini, sehingga apa? Publik punya semacam optimisme bahwa penegakan hukum di kita berjalan pada relnya dan KPK bisa menjadi salah satu garda terdepan memastikan itu. Oke, kalau kemudian memang PD Perjuangan harus bersuara, tapi kalau yang Anda sampaikan tadi kan maksudnya adalah untuk ketahanan dari internal PD Perjuangan. Persis. Tapi haruskah kemudian PD Perjuangan dalam hal ini partai bersuara terkait dengan kasus yang menjerat sekjennya itu, Mas? Iya, kalau misalkan sudah dilimpahkan ke teman-teman penasihat hukum dan lawyer-lawyernya kan luar biasa berkualitas tuh, top semua, dan saya kira sudah cukup. Tapi kalau sudah masuk dalam bahasan politis, maka Ibu Ketua Umum harus bersuara, memastikan bahwa semua hal ini sesuai dengan koridor yang mereka pahami, karena kita juga tidak ingin kelindahan antara politik hukum ini terus terjadi. Mau sampai kapan hukum kita tersandera dengan politik? Saya berharap ini menjadi salah satu arahan, masukan. Ya, politik sendiri, hukum juga demikian, walaupun agak susah. Itu dia, tak bisa dipisahkan nampaknya. Iya, karena berkelindan dan memang sedikit banyak selalu menjerat teman-teman partai, teman-teman pejabat publik lainnya yang memang berasal dari partai. Dan sekarang ini makin kental muatan itu, apalagi kalau kita lihat postur kabinet kan. Sehingga khawatirnya, ya wajar kalau PDIP khawatir ini hanya untuk PDIP saja. Tapi saya kira pimpinan KPK punya PR besar memastikan bahwa ini bukan untuk PDIP saja, tapi seluruh partai yang bermasalah akan kita jerat seperti itu. Kalau tadi kita juga simak bagaimana kemudian disampaikan oleh Magdir Ismail, tim kuasa hukum dari tersangka Hasto Kristianto, bahwa sempat membacakan sebuah pesan dari Bu Mega, ketum dari PD Perjuangan, bahwa disampaikan hukum formal tak boleh dilakukan untuk kepentingan perseorangan. Nah, nanti kita akan bahas hal ini usai jeda sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Kita lanjutkan kembali diskusi kami. Tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto bahwa tak berhenti sampai di sini perlawanan hukumnya. Bagaimana kemudian dengan peluang penahanan, Mas Heri? Ya, membacanya mungkin berdasarkan KUHP ya. Kalau nggak salah saya di ketentuan pasal 31 ayat 1 KUHP itu, penangguhan penahanan itu dapat diberikan sebagai hak tersangka atau terdakwa. Jadi kalau mereka mengajukan, itu adalah hak yang harus dilindungi oleh undang-undang. Boleh saja dilakukan dengan mekanisme tertentu. Apakah nanti diikuti dengan wajib lapor, ada pengawasan dan lain sebagainya, itu mekanisme teknis. Ada jangka waktunya juga? Ya, dalam konteks tadi yang kalau dia wajib lapor kan pasti ada tertentu waktunya kan. Setiap hari apa, bagaimana mekanismenya, kadang kesepakatan saja. Karena ini kan dalam konteks ini bahwa orang menjadi narapidana pun Mbak Maria, dia tetap punya hak hukum loh. Jadi apalagi ini baru sekedar menjadi tersangka. Saya rasa juga nggak perlu kita melihat kasus ini menjadi alergi ketika itu hak hukumnya seseorang. Terlepas dari nama Pak Hasto di dalamnya, ya kita nggak boleh melihat itu. Saya rasa equality before the law, asas persamaan di muka hukum, bahwa hukum itu bicara tentang misalnya setiap orang barang siapa, dia tidak melihat bahwa itu adalah labelnya merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Maka menurut saya ini penting untuk kita sampaikan sebagai edukasi hukum juga.
Jangan sampai nanti hal semacam itu pun nggak boleh dilakukan. Toh ini masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Ini hak dari tersangka, penangguhan penahanan ini yang juga tadi disampaikan nampaknya akan berencana ke sana. Tapi kalau dilihat dari sejarah, Mas, ini ada tidak sih yang kemudian melakukan penangguhan penahanan dan kemudian terlaksana? Ya, saya pikir memohon kan sah-sah saja. Kita kan penyidik juga tentu biasa ya menerima permohonan, kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Namun ya sepanjang sejarah ya tidak pernah ada penangguhan penahanan. Karena apa? Karena ketika misalnya tadi saya katakan ada seorang tersangka ditahan, maka kasus dia berkasnya sudah hampir selesai. Artinya sudah siap lah untuk kemudian dibawa ke persidangan. Jadi kalau penangguhan kan tentu kan banyak alasannya ya. Misalnya ternyata penyidik belum bisa menyelesaikan berkas sampai dengan batas akhir masa penahanan misalnya. Tapi saya pikir penyidik KPK profesional lah. Mereka tahu kapan akan menahan ya, dan kemudian kenapa harus menahan. Jadi hak asasi manusia dari tersangka akan selalu kami kedepankan ya, dan tidak ada misalnya kami melakukan diskriminasi gitu kan, atau kami ini karena melakukan perlawanan kita secara subjektif kita inilah, enggak lah, semuanya sama kok. Tadi saya katakan, jadi kita tuh terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka kita ya kita dalam mentah-mentah aja Mbak, seperti itu. Jadi seperti itu Mbak. Oke, menarik juga ini kita akan lihat bagaimana kemudian kelanjutan dari penahanan Hasto Kristianto ini dan apakah kemudian proses penahanan hari ini hingga 11 Maret nanti membuka kotak Pandora yang Mas Yudi tadi sampaikan dan juga kemudian bisa memberikan kejelasan di manakah kemudian penangkapan terhadap Harun Masiku. Mohon maaf waktu kita singkat. Terima kasih banyak Mas Heri, Mas Yudi terima kasih, Mas Agung terima kasih waktunya bersama kami di Breaking News TV One. Kami akhiri Breaking News TV One, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan KPK. Saya Maria Asika pamit, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.